Saya bekerja sehari di EKPAT Indonesia sebagai sebuah koalisi nasional untuk penghapusan eksploitasi seksual anak yang juga melihat situasi online itu memiliki kerentanan pada anak-anak ya. Eh, Anak-anak memiliki kerentanan pada dunia online maksudnya. Jadi awal mula saya bergabung di EKPAT di 2014. Saya coba untuk mempelajari isu-isu yang dikerjakan oleh Pak terkait dengan eksploitasi dan kekerasan seksual anak ya di Indonesia dan mendapati ada banyak sekali kasus-kasus yang di online juga terjadi, yang itu membuat saya jadinya harus berupaya untuk eh, memahami ya gitu cara kerja dunia daring, kemudian berinteraksi dengan teman-teman di penggiat IT gitu ya. Karena saya merasa memang pengetahuan terkait dengan dunia digital itu masih sangat terbatas waktu itu. Dan syukurnya di 2014 itu kita membangun sebuah network namanya ID Corp, Indonesia Child Protection. Itu Bang Jailani juga sempat ngebidanin buat struktur awal ya waktu pertemuan tahun 2015 atau 14, 2014 akhir kalau nggak salah itu kita buat pertemuan untuk menyusun struktural dari ya. Seperti kita tahu nih bahwa sebenarnya saat ini semua sudah bertransformasi ke arah digital ya. Dunia digital sudah berkembang yang tadinya dipakai untuk kepentingan keamanan atau militer, kemudian dipakai untuk konteks bisnis dan kemudian apa namanya diberikan akses ke masyarakat gitu dan bahkan sampai kelompok-kelompok marginal sekalipun di daerah-daerah yang terisolir tapi sepanjang dia memiliki akses internet maka dia sudah bisa mengakses internet ya. Bahkan kalau di Jakarta ini kalau saya melihat di jalanan, mohon maaf untuk masyarakat yang nomaden sekalipun, yang mereka tinggal di gerobak itu sudah memiliki akses internet gitu karena menggunakan gadget juga gitu dalam keseharian mereka. Nah, tapi kita juga perlu pahamin bahwa dalam perkembangan teknologi dunia digital, kita juga tahu nih bahwa sebenarnya sebuah evolusi industri itu dulunya diawali dengan perubahan-perubahan dengan penggunaan teknologi yang memiliki waktu penyesuaian itu yang cukup panjang ya dari mulai industri mekanisasi diperkenalkan ketika mendorong apa namanya bagaimana pengelolaan lahan yang lebih efektif itu dari tahun 1784 diperkenalkan untuk mulai menggunakan teknologi mesin itu butuh waktu sampai 100 tahun gitu. Jadi bayangkan proses yang cukup eh, memakan waktu ya. Kemudian dengan penggunaan teknologi-teknologi yang mungkin lebih sederhana ketika dikenalkan dengan elektronik dan sudah ada model otomatisasi gitu ya. Itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, 100 tahun juga gitu. Nah, tapi ketika saat ini kita diperkenalkan dengan teknologi digital itu perubahannya sangat dahsyat sekali ya, sangat cepat sekali gitu. Di mana dalam kurun waktu terbatas itu sudah teknologinya sudah sangat berkembang. Yang tadinya mungkin kita mengenal telegram itu surat menyurat yang melalui kantor pos gitu ya, yang butuh 1 hari dan itu dibatasin bayarnya per kata gitu. Sekarang sudah menggunakan telegram yang eh, bahkan bisa sampai video call gitu. Bahkan yang yang sebenarnya menjadi pengalaman saya ketika dulu diperkenalkan adanya teknologi BlackBerry gitu ya, yang itu teman-teman juga bisa menggunakan pesan tanpa berbayar gitu. Ketika masa saya eh, selesai kuliah itu belum sanggup untuk membeli BlackBerry. Ketika sudah bekerja mau beli BlackBerry-nya, BlackBerry-nya sudah nggak produksi lagi. Teknologi yang cuma bertahan 3 sampai 4 tahun gitu ya. Kemudian digantikan dengan teknologi yang lain. Di sana ada WhatsApp, awalnya Line, kemudian WhatsApp, dan saat ini kita sudah bisa menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi streaming yang juga dipakai untuk edukasi dan meeting-meeting gitu ya. Jadi perubahannya memang sangat tinggi Bapak Ibu, dan sangat cepat sekali. Dan itu juga membawa dampak terjadinya perubahan sosial ya. Ya perilaku juga gitu. Dan eh, ada banyak hal yang sebenarnya perlu dikejar, tapi kita tahu perkembangan teknologi digital yang sangat tinggi, tapi perkembangan-perkembangan yang lain, misalnya dalam konteks regulasi, itu masih sangat lambat, karena membutuhkan waktu yang cukup panjang, gitu ya, proses yang cukup kompleks, sementara teknologi digital itu berubah dengan sangat cepatnya. Gitu. Nah, itu salah satu gap yang dimana akhirnya menimbulkan banyak permasalahan.
Nah, karena memang teknologi ini membuka akses ke semua pihak, kemudian juga memberi kesempatan semua komponen atau semua lapisan masyarakat untuk mereka bisa berinteraksi, berekspresi, bahkan juga bisa untuk mengekspresikan dirinya dan karya-karyanya gitu ya, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan wilayah gitu, atau tanpa batasan usia, tanpa batasan kultur juga gitu ya, sehingga perkembangan sangat cepat sekali. Nah, eh, pada dasarnya sebenarnya sebuah teknologi ini kan diciptakan untuk membantu upaya kita dalam melakukan aktivitas keseharian atau awalnya dipakai untuk membantu konteks bisnis ya. Di mana saat ini kita juga banyak melihat manfaat bahkan ketika pandemi COVID kemarin kita juga nggak bayangkan kalau kita nggak mengenal teknologi digital mungkin kita terpuruk sangat jauh ya, tertinggal gitu. Tapi teknologi digital saat pandemi kemarin sangat bermanfaat buat kita dalam menghadapi masa COVID ya, meskipun ada tantangan juga di dalamnya, di mana ada banyak sekali anak-anak yang akhirnya mengakses teknologi internet gitu ya tanpa adanya bekal yang cukup gitu. Sehingga itu bisa mengganggu proses tumbuh kembang anak-anak juga gitu. Yang kita tahu bahwa saat itu semua kondisi kita serba terpaksa, semua serba harus difasilitasin dengan literasi digital masyarakat yang masih sangat minim gitu ya. Kita dipaksa dengan menggunakan teknologi digital saat itu. Nah, dampak yang lain sebenarnya kita juga bisa melihat dalam konteks perlindungan anak ya, yang tadinya transformasi dunia digital, dunia perlindungan anak kita itu yang secara konvensional kita mungkin bisa melindungi anak-anak kita dari rumah gitu ya. Anak-anak kita berada di dalam kamar gitu. Kalaupun ada orang mau masuk ataupun mau mengganggu kita di dalam rumah, dia akan melewatin banyak lapisan. Melewati pagar, pintu rumah yang mungkin terkunci gitu ya. Kemudian harus masuk kamar gitu. Dan biasanya kalau kita bertamu juga hanya sampai ruang tamu saja. Tapi dunia digital bisa menembus semua batas itu. Ya. Anak-anak bisa mengakses internet dimanapun, bahkan pelaku-pelaku kejahatan juga akhirnya berinteraksi dengan sangat gampang dengan anak-anak kita sepanjang akses internet itu terbuka dengan sangat luas ya. Eh, dan teknologi ini yang sebenarnya perlu untuk kita antisipasi bagaimana kita bisa melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak kita. Dan ada beberapa teknologi yang sebenarnya ini seperti saya sampaikan, teknologi ini kan sebenarnya semuanya netral gitu, dan baik ya. Kita mengenal yang namanya the onion router gitu, atau proxy atau darknet. Ini kan akses internet yang tidak lumrah atau tidak seperti akses internet biasa gitu ya. Begitu kita buka Chrome atau buka mesin pencarian, kita ketik website langsung masuk. Ya, tapi dengan penggunaan the onion router, proxy, darknet itu punya akses yang lebih spesifik yang tadinya digunakan untuk para penggiat HAM misalnya dalam melakukan aktivismenya gitu ya untuk melindungi diri atau proteksi dari pantauan eh, pemerintah yang mungkin otoriter pada saat-saat itu gitu ya. Eh, dan kemudian juga kita tahu sosial media dengan begitu banyak akses bisa dibuka. Kemudian saat ini transformasi penggunaan penyimpanan cloud itu juga menjadi tantangan terbesar juga karena era transformasi pendistribusian konten-konten pornografi anak saat ini itu tidak lagi secara manual ya. Kalau dulu mungkin dicetak dengan buku atau yang sempat kita dulu kelimpungan itu kan dengan penggunaan compact disc gitu ya, yang itu banyak sekali dijual bebas. Saat ini konteks fisik tidak dibutuhkan, cukup hanya link mereka bisa mengakses ke penyimpanan cloud gitu ya, atau website yang bisa digunakan. Tambah lagi dengan kompleksitas ketika transaksi keuangan juga menggunakan uang virtual gitu ya. Dan itu juga menambah akses yang semakin sulit untuk melakukan pelacakan-pelacakan dan teknologi-teknologi yang lain seperti mekanisme enkripsi. Ini ada teknologi steganografi di mana eh, orang-orang bisa mengekstrak sebuah gambar, banyak gambar menjadi sebuah gambar yang ketika itu dikirimkan tidak diidentifikasi sebagai gambar-gambar yang ilegal gitu ya, tapi ketika diekstrak muncullah gambar-gambar yang ilegal. Biasanya dipakai untuk
konten-konten materi kekerasan seksual pada anak atau yang kita sebut dengan pornografi anak. Plus lagi teknologi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ini juga menambah rumit juga ya sebenarnya. Sebuah teknologi yang dipakai untuk mempermudah kita tapi juga akhirnya membuat misalnya satu contoh dunia pendidikan gitu ya. Anak-anak jadi lebih lebih bergantung kepada teknologi digital untuk menjawab soal misalnya. Karena sudah bisa dengan menggunakan AI. Bahkan dalam menulis esai, menulis jurnal, bahkan ada banyak sekali dalam dunia pendidikan sendiri juga ini menjadi satu masalah tantangan ke depan ya. Dan dalam konteks keselamatan anak di dunia daring, artificial intelligence ini juga banyak sekali sudah disalahgunakan untuk membuat konten-konten materi kekerasan seksual pada anak di mana korban secara fisik itu tidak ada. Jadi mereka bisa meng-create sebuah model anak dalam dunia digital eh, yang dijadikan sebagai konten seksual, tapi korbannya nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal apa namanya konteks hukum ini gimana gitu, karena korbannya tidak ada korban secara real gitu ya. Kontennya iya konten pornografi, tapi tidak ada korban di sana sebenarnya. Hanya mengilustrasikan anak sebagai korban. Dan ini tantangan-tantangan terbesar gitu ya. Masyarakat ekonomi dunia sebenarnya juga sudah mengkategorikan beberapa kategori dalam konteks keselamatan anak di dunia daring ya, Bapak Ibu. Eh, Materi konteks ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa kategori. Ini nih sebenarnya perlu diperhatikan. Jadi ada 4 kategori terkait dengan resiko anak terpapar dengan konten. Kemudian resiko anak terpapar dengan perilaku-perilaku yang ada di dunia daring, resiko anak terpapar dengan aktivitas komunikasi atau kontak dengan orang yang tidak diinginkan, kemudian aktivitas anak terpapar dengan tujuan untuk konsumerisme atau di sini biasanya untuk bisnis ya atau marketing biasanya. Nah, resiko konten misalnya anak terpapar dengan kekerasan apa namanya eh, secara verbal gitu ya, ujaran-ujaran kebencian, konten-konten yang berbahaya, ilegal konten seperti perjudian, kemudian pornografi, eh, ajakan untuk melakukan tawuran misalnya ya, dan konten disinformasi. Untuk kondaknya sendiri juga ada perilaku-perilaku yang misalnya mendorong anak untuk melakukan self harming atau menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai konteks bunuh diri ya. Itu juga resiko ketika anak terpapar dengan eh, perilaku-perilaku yang ada di dunia daring. Bahkan ajakan untuk ekstremisme juga ditemukan di sana. Resiko kontak juga ketika anak-anak belum sepatutnya untuk mendapatkan apa namanya belum mampu untuk bisa memilah gitu ya dengan siapa dia bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dikontak dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya yang sebenarnya punya maksud apa namanya berbahaya pada anak-anak ya, itu juga sangat mungkin terjadi. Nah, yang konsumerisme, resiko konsumerisme ini sebenarnya terkait dengan bahkan dunia daring saat ini itu sudah dipakai untuk secara soft selling itu mentargetkan anak-anak sebagai calon konsumen gitu. Jadi kita tahu nih ada banyak misalnya unboxing gitu ya, unboxing mainan itu satu contoh ya. Jadi anak-anak sudah ditargetkan untuk mereka terpapar dengan konsumtif gitu, eh, sehingga mereka akhirnya membeli sebuah produk. Tapi di sini juga berkaitan dengan data privasi, ada banyak sekali juga isu yang terkait dengan platform-platform digital yang juga mengambil data-data privasi anak gitu ya, yang sebenarnya itu juga perlu diwaspadai. Nah, konteks resiko-resiko yang lain di mana teknologi ini berkembang, salah satunya adalah AI, itu juga perlu untuk diwaspadain karena kita udah merasakan ada beberapa kerentanan juga ya dengan perkembangan teknologi AI. Dan seperti saat ini kita juga sudah menggunakan biometrik gitu untuk apa namanya akses menggunakan platform-platform digital atau untuk mengakses layanan gitu ya.
eh, kemudian juga saat ini itu sudah bahkan dalam konteks kesehatan sendiri, teknologi digital itu sudah bisa ditanamkan di dalam badan kita, gitu. Jadi untuk mendeteksi misalnya ada orang yang punya kecenderungan sakit jantung atau diabetes, itu ada chip yang bisa ditanam di tangannya atau di tubuhnya yang itu bisa mendeteksi, memberikan peringatan kalau misalnya dia eh, mengalami gejala-gejala yang menunjukkan akan terjadi serangan gitu atau gangguan ya. Nah, ini banyak sekali yang kita mungkin belum melihat, yang belum kita prediksi barangkali ya, yang mungkin bisa berkembang dalam perkembangan teknologi di dunia digital. Kembali ke konteks Indonesia ya Bapak Ibu, sebenarnya ada satu hal yang saat ini menjadi perhatian dari Komdigi, di mana Komdigi sendiri mencoba untuk membuat regulasi pembatasan akses sosial media bagi anak ya. Salah satu data yang dipakai adalah data NCMEC. Ini bisa kelihatan ya datanya ya Bapak Ibu. Jadi NCMEC ini adalah sebuah lembaga yang ada di Singapura yang mereka menerima laporan dari berbagai platform digital yang berbasis Amerika. Jadi saya ke garis bawahi ini platform yang melaporkan ke NCMEC ini adalah platform yang punya kantor di Amerika dan mereka punya kewajiban untuk melaporkan ketika mendapati konten-konten seksual anak di dunia daring. Itu. Eh, dan mereka mendapatin laporan bukan hanya di Indonesia sebenarnya tapi secara global gitu ya, seluruh dunia dan mendapatin konteks situasi di Indonesia di mana materi kekerasan seksual pada anak atau kita mungkin lebih mengenalnya pornografi anak dari tahun ke tahun itu cukup sangat tinggi. Dan di data yang saya dapat dan saya belum dapat di yang 2024 katanya di kuartal kedua baru mereka launching di tahun ini gitu ya. Data di tahun 2023 itu sudah sampai 1.900.000 gitu temuan di platform digital yang dilaporkan kepada NCMEC. Ini bisa dilaporkan oleh platform digital dan juga bisa dilaporkan oleh netizen gitu dari manapun gitu. Eh, dan sebenarnya kenapa jumlah ini bisa sangat begitu dahsyat? Ini sebenarnya juga eh, merupakan kontribusi dari masyarakat yang melapor ke baik itu ke NCMEC ataupun ke platform digital ini, atau mereka melaporkan ini langsung ke ya maaf ke NCMEC. Tapi sebenarnya juga platform digital juga punya andil karena mereka juga mengembangkan sebuah teknologi untuk menelusuri atau melacak konten-konten seksual anak ya. Jadi sehingga konten itu bisa terdeteksi dari awal dan tidak terpublikasi. Nah, saya belum sempat ngambil yang di 2024 kemarin survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di Indonesia. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu melakukan survei setiap 3 tahun sekali tentang pengalaman hidup anak dan remaja yang sebenarnya ini menggambarkan eh, perilaku terkait dengan kerentanan anak terhadap kekerasan ya, baik kekerasan seksual. Dan ada data yang menyebutkan terkait dengan kekerasan seksual non kontak itu menyebutkan bahwa anak-anak dipaksa untuk melihat konten-konten foto atau video seksual, kemudian berada di dalam konten atau foto atau video tersebut dan dipaksa untuk mengirimkan konten-konten tersebut ya. Ini jumlahnya di tahun 2018 sekitar 6,9 untuk anak laki-laki itu usia 13 sampai 17 tahun dan 5,4 untuk anak perempuan di usia 5,4% untuk anak perempuan di usia 13 sampai 17 tahun. Data di 2024 untuk anak laki-lakinya menurun tapi untuk anak perempuannya hampir hampir stabil gitu ya. Eh, tapi ini sebenarnya gambaran saja bahwa pemerintah kita saat ini sudah mulai aware dengan situasi dunia daring dan sudah mulai memiliki data ya. Meskipun saat penyusunan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di dalam jaringan itu kita masih sangat kesulitan mendapatkan data yang valid dari pemerintah. Nah, kemudian ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan Internet Watch Foundation. Ini sebenarnya adalah sebuah lembaga, IWF adalah sebuah lembaga yang hampir sama fungsi dan perannya seperti NCMEC, tapi dia berbasis di
Inggris ya, yang juga menerima laporan melalui portal pelaporan website, eh, melalui website, nanti websitenya ada di belakang. Kita mendapatkan laporan untuk konteks di Indonesia dalam tahun ke tahun semenjak bekerja sama di tahun 2021 itu sampai di tahun 2024 selalu meningkat ya, laporan yang masuk dan laporan yang ternyata ketika diperiksa itu memang terbukti sebagai konten materi kekerasan seksual pada anak. Bisa gambar, foto, tulisan-tulisan gitu ya, atau audio yang itu diposting orang di sosial sosial media, di platform digital atau di website atau disimpan di penyimpanan cloud gitu. Dan ini terlaporkan oleh masyarakat di Indonesia atau memang diproses dari laporan-laporan internal yang masuk ke IWF. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, dari laporan ini itu kita mendapatin kalau akurasinya ya sekitar 20, awal-awal itu masih sedikit ya, sekitar 2% di tahun 2021, tapi di tahun 2024 akurasinya, artinya apa yang dilaporkan oleh masyarakat, itu memang spesifik adalah materi kekerasan seksual itu bisa sampai hampir eh, eh, sudah 40-an persen ya, terbukti bahwa itu kekerasan seksual. Dan yang menarik, konten-konten itu ternyata di-hosting di Indonesia. Jadi ada 9 postingan yang dihosting di Indonesia tahun 2021 itu, dan di tahun 2024 itu ditemukan dari laporan itu ada 236 yang laporan itu yang dihosting di Indonesia. Jadi ini gambaran saja bahwa kalau misalnya kita tidak melakukan upaya di Indonesia, maka bisa jadi Indonesia menjadi tempat penyimpanan dari konten materi kekerasan seksual pada anak. Eh, Ada beberapa hal yang bisa kita memahami situasi ini dari riset yang dilakukan oleh ECPAT Internasional, UNICEF, dan UNICEF Innocenti, dan kebetulan riset ini juga dilakukan di Indonesia ya Bapak Ibu. ECPAT Indonesia juga terlibat dalam riset ini. Judul risetnya Disrupting Harm. Ini juga bisa diakses hasil risetnya di websitenya ECPAT gitu ya. Itu ternyata 2% anak Indonesia menjadi sasaran dalam eksploitasi seksual anak. Dan umumnya ternyata ini yang kita selalu mengatakan bahwa online child sexual exploitation abuse itu biasanya ada dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tidak dikenal ya. Tapi ternyata paling sering adalah orang-orang yang sudah dikenal. Jadi eh, anak-anak merasa dengan mereka mengenal pelaku itu merasa lebih aman sehingga tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi gitu. Meskipun orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak dikenal juga ada banyak sekali ya. Tapi data ini menunjukkan situasi yang sebenarnya bisa kita lihat. Kemudian aplikasi juga menjadi salah satu awal pintu masuk. Kemudian anak juga cenderung menceritakannya kepada orang yang terdekat, tapi hampir tidak mau menggunakan akses saluran bantuan atau kepolisian untuk mencari bantuan. Jadi ini jadi PR besar juga ketika kita mungkin saat ini sudah memiliki SAPA 129, kemudian UPTD gitu ya, untuk mensosialisasikan lagi dan tingkat kepercayaan masyarakat juga untuk melapor ke kepolisian. Dan di temuan yang terakhir 5 dan 6 sebenarnya juga pemerintah kita itu menyadari bahwa kita punya ancaman dari situasi ini, tapi memang lag dalam pengetahuan, tingkat kesadaran, anggaran, juga ada situasi efisiensi di kementerian lembaga yang itu juga menjadi tantangan terberat kita juga gitu dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan anak. Kemudian Bapak Ibu, ini juga salah satu baseline studi yang dilakukan oleh ECPAT dengan UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di tahun 2023. Sebenarnya ini risetnya ada di eh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi mungkin tidak mewakili secara nasional, tapi dari 3 provinsi yang sekitar 15 kota yang menjadi eh, tempat melakukan riset. Ini memperlihatkan situasi anak-anak menggunakan dan mengakses internet seperti apa dan pemahaman orang tua. Jadi dari riset ini ada 2 yang diukur, pengetahuan anak dan pengetahuan orang tua terkait dengan dunia daring. Eh, dan yang menarik sebenarnya dari orang tua sendiri ya Bapak Ibu,
ada keinginan masyarakat gitu untuk lebih tahu sebenarnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih aman kepada anak. Tapi informasi itu tidak tersedia dengan sangat mudah ya, dan merasa bahwa dunia pendidikan itu perlu mengedukasi anak-anak di dunia daring. Nah, ini challenging juga ketika misalnya kita ngobrol dengan Kemendikbud, mereka mengatakan bahwa PR-nya sudah sangat banyak gitu ya. Jadi, siapa yang akan mengisi gap dari edukasi kepada orang tua nih sebenarnya? Karena kita tahu orang tua mengambil peran yang sangat penting dalam mengedukasi anak-anak dan membangun resiliensi juga anak-anak di dunia digital. Eh, Satu hal yang juga menjadi penting ya Bapak Ibu, kenapa situasi eksploitasi seksual anak itu juga semakin besar di Indonesia. Bahkan kita selalu terkaget gitu ya dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan ketika anak-anak mengalami kekerasan seksual oleh orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki akses sosial yang tinggi gitu ya, atau orang-orang yang justru dipandang sebagai tokoh agama. Nah, salah satu yang eh, kami melihat ini karena adanya peredaran konten-konten materi kekerasan seksual pada anak di online itu yang sangat banyak sekali terdistribusi. Yang upaya dalam menurunkan konten-konten ini masih sangat minimal, gitu ya. Karena dalam proses ini saja, misalnya Bapak Ibu, ketika sebuah material terproduksi, gitu ya, itu menjadi objek bisnis, di mana akhirnya penjualan konten-konten ini eh, menjadi salah satu alternatif orang untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang, gitu. Dan ada banyak juga orang-orang yang ternyata mengkoleksi. Yang ini juga antara demand dan supply itu juga saling saling berkorelasi ya. Karena ada orang-orang yang memang menginginkan konten-konten ini sehingga supply-nya disediakan sehingga banyak orang yang memproduksi dan menjual konten. Tapi juga ketika konten juga dijual, itu ada banyak menumbuhkan permintaan-permintaan baru, akses-akses baru terhadap konten-konten ini. Sehingga masalahnya nggak pernah selesai, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi inilah kenapa sebenarnya kita harus memprioritaskan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara spesifik ECPAT menitik beratkan kepada situasi eksploitasi seksual anak ya. Oke. Eh, dan yang mungkin kenapa eh, pornografi anak itu menjadi penting bagi kami, karena sebenarnya ada hal yang sangat mendasar yang membedakan antara pornografi dengan pornografi anak, coret gitu ya. Kami menyebutnya pornografi anak coret karena sebenarnya ini bukanlah konten pornografi. Karena sebenarnya ini adalah bukti terjadinya kejahatan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak. Jadi bukan konten pornografi, bukan materi atau konten-konten yang bisa disebarluaskan. Kalau misalnya kita menemukan ini kemudian viralkan supaya masyarakat banyak yang tahu gitu ya. Tapi itu justru bisa lebih membahayakan, lebih banyak orang yang mengakses, lebih banyak orang yang menyimpan, yang berujungnya siklus yang tadi saya tampilkan itu menjadi terus berkembang. Sehingga eh, mekanisme untuk penanganan materi kekerasan seksual pada anak itu perlu dilakukan secara khusus gitu. Supaya kita punya prioritas, kita punya upaya yang sangat signifikan dan menjadi dasar juga untuk upaya-upaya yang perlindungan anak di dunia daring yang mungkin bisa lebih baik ya. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya ada riset yang kita lakukan juga, ECPAT bersama dengan Kemensos tahun 2017, itu terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak itu ternyata 43%-nya mereka terpapar dengan konten pornografi dan 33%-nya mereka terpengaruh oleh teman sebayanya ya. Meskipun ada yang 10% itu mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban kejahatan seksual sebelumnya. Ini siklus nih. Kita juga banyak tahu ada banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan seksual anak itu yang saat ini mengatakan bahwa mereka menjadi korban sebelumnya gitu. Nah, apakah ini benar? Ini perlu untuk ditelusurin dan menurut saya juga memang harus dilakukan upaya karena riset dari Kemensos dengan ECPAT di tahun 2017 itu menunjukkan situasi itu memang terjadi karena pelaku-pelaku kejahatan seksual anak itu memang mereka terpicu dari konten-konten pornografi yang mereka lihat gitu ya. Kemudian bagaimana nih negara kita melakukan upaya ini ya?
kita tahu nih Bapak Ibu bahwa Indonesia menjadi bagian dari gerakan global menjadi negara perintis untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. Ya. Terus kemudian Indonesia juga menjadi bagian dari WeProtect. Jadi WeProtect ini adalah eh, upaya global di mana pemerintah, penegak hukum, dan platform digital berkontribusi bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang baik dari situasi eksploitasi dan kekerasan seksual anak. Indonesia juga menjadi bagian itu dan yang beberapa tahun yang lalu Bu Yohana Yambise itu menjadi salah satu eh, komite kalau nggak salah saya di We Protect ya. Jadi Indonesia menempati posisi yang sebenarnya sudah sangat apa namanya sangat kontributif ya dalam upaya untuk di konteks dunia global. Dan yang terakhir sebenarnya 5 tahun yang lalu ASEAN juga sudah mengeluarkan rencana aksi regional plan rencana aksi ASEAN untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi di online. Gitu. Dan ini sedang dibahas lagi ya, didiskusikan kembali untuk direvisi karena dari Regional Plan Action ASEAN Child Exploitation and Abuse Online itu ada banyak sekali rekomendasi yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk melakukan advokasi ke pemerintah kita ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita juga menunggu nih regulasi baru karena sejauh ini regulasi yang terkait dengan perlindungan anak di dunia daring itu masih sangat terbatas, gitu ya Bapak Ibu. Kita baru punya yang namanya Undang-Undang Pornografi, kemudian Undang-Undang ITE, di situ ada kekerasan berbasis elektronik, ya, kekerasan seksual berbasis elektronik, ya, dan eh, kemudian Undang-Undang KDRT, maaf, Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tapi secara spesifik untuk anak ini belum ada. Nah, ini regulasi Perpres Peta Jalan Perlindungan dalam Jaringan yang sedang digodok oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan Anak dan peraturan pemerintah terkait dengan tata kelola pelindungan anak dari penyelenggara sistem elektronik dan yang terbaru mungkin regulasi terkait dengan pembatasan akses sosial media ini sedang digodok oleh pemerintah ya. Dua yang di atas kabarnya sudah di dalam proses harmonisasi. Kalau kalau regulasi terkait dengan pembatasan akses sosial ini saya belum dapat informasinya apakah akan masuk dalam RPP PAPSE gitu ya atau regulasi sendiri karena memang saat ini masih digodok oleh Kementerian Komdigi. Nah, kita juga bisa nih melihat implementasi dari Regional Plan Nation ASEAN tadi, Child Online Exploitation and Abuse. Kemudian juga sebenarnya UN itu mengeluarkan General Comment dari CRC 25, di mana di sana menyebutkan tentang hak-hak digital pada anak atau lingkungan hak digital pada anak dalam lingkungan digital ya. Itu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk mendorong upaya pemenuhan perlindungan anak di dunia daring. Nah, satu lagi yang sebenarnya ini juga sangat berkaitan dengan di internasional ya, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa di beberapa negara itu sudah menerapkan registrasi pelaku kejahatan seksual pada anak, di mana database ini digunakan untuk mendeteksi pelaku-pelaku kejahatan seksual pada anak ini untuk bepergian kemana saja gitu, untuk menjaga sebenarnya untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dan digunakan juga oleh Financial Intelligence eh, untuk penelusuran follow by money sebenarnya. Jadi pelacakan-pelacakan kejahatan dengan menelusuri transaksi keuangan pelaku gitu ya. Indonesia belum menerapkan ini Bapak Ibu. Ini misalnya menjadi PR besar kita. Jadi kita perlu untuk mengadvokasi adanya eh, daftar registrasi pelaku kejahatan seksual anak karena kita sering kecolongan gitu ya. Ketika dunia pendidikan kita ternyata merekrut guru-guru yang ternyata punya riwayat pelaku kejahatan seksual anak gitu. Dan kita juga masyarakat kita juga sering sering sekali melupakan ya peristiwa dan eh, menganggap bahwa ketika pelaku-pelaku ini sudah mempertanggungjawabkan konteks hukumnya, maka dia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Gitu. Jadi ini eh, hal yang sebenarnya
perlu untuk dikaji gitu ya. Dan tapi saya menurut kami resiko keberulangan bagi pelaku-pelaku kejahatan seksual pada anak ini sangat tinggi ya. Sehingga eh, cara untuk bisa membatasi mereka untuk melakukan kejahatan ini adalah dengan memutus akses, gitu. Memutus akses mereka untuk berinteraksi dengan anak. Jadi dengan adanya registrasi ini itu akan membantu. Kemudian Indonesia juga harus didorong untuk menggunakan memiliki hotline reporting sendiri seperti halnya NCMEC gitu ya. Peran NCMEC itu hampir sangat bagus sekali dan di beberapa negara itu ada NCMEC, ada InHope dan ada IWF gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka menggunakan platform-platform teknologinya mereka, tapi kita bisa mengoperasionalkan sendiri pendeteksian itu di Indonesia. Dan penggunaan mekanisme teknologi dengan database dari materi kekerasan seksual pada anak itu juga bisa bermanfaat dalam upaya kita untuk meminimalkan penyebaran keberulangan dari materi-materi kekerasan seksual pada anak. Kalau ini beberapa tempat kalau misalnya mau melapor ya Bapak Ibu mungkin sudah paham, sudah dapat gambaran lah ya. Kita punya SAPA 129, ada UPTD PPA, ada UPPPA Polri yang baru di tingkat Polres gitu ya. Dan kalau misalnya masalah siber itu lapornya hanya ke tingkat Polda. Nah saat ini sendiri Siber Polda kita, Direktorat Siber Polda kita ternyata di Indonesia baru hanya ada 8 yang memiliki fasilitas yang lengkap ya, yang 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 secara resmi gitu, memang di set up oleh pemerintah kita. Sementara yang lain belum memiliki kapasitas yang cukup mumpuni. Jadi ini PR besar. Di Kominfo sendiri juga sudah saat ini sedang mengembangkan aplikasi Saman. Ini sebenarnya lebih kepada mendorong pihak platform digital ya untuk menerapkan pemrosesan untuk takedown konten supaya lebih cepat. Tapi kita juga sedang menunggu sebenarnya seperti apa mekanisme dari aplikasi Saman ini gitu. Apakah masyarakat juga bisa melapor dari situ atau ini hanya dari konteks pemerintah dengan platform digital? Ini kita sedang menunggu. Saya belum dapat gambaran juga soal aplikasi Saman. Terus Bapak Ibu sedikit informasi juga bahwa kalau misalnya untuk konteks-konteks materi kekerasan seksual anak yang tersebar di dunia digital itu juga bisa melaporkan ke ECPAT karena kita juga menjadi bagian dari trust and safety-nya dari platform-platform digital ini ya. Dari Meta, X, kemudian TikTok dan juga Google atau YouTube gitu, di mana kita punya akses direct gitu ya untuk meminimalkan, mempercepat proses untuk penanganan ketika konten-konten ini tersebar di platform digital. Dan ini link portal, wah ini linknya nggak ke rekam ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu misalnya kalau misalnya mau menggunakan portal pelaporan yang IWF dengan ECPAT Indonesia, bisa saja nanti langsung cari pelaporan materi kekerasan seksual anak atau pelaporan pornografi anak gitu ya, IWF dengan ECPAT itu akan muncul di link yang ada gitu. Dan ya, ini informasi-informasi aja kalau Bapak Ibu ingin beberapa hal yang bisa dipakai di idcop.org. Itu juga ada beberapa buku spesifik yang terkait dengan keselamatan anak dunia dalam dari jaringan. Ada program Smart School Online yang kami kerjasamakan dengan ICT Watch dan Sejiwa bersama dengan Google. Itu di situ juga ada banyak materi, banyak video, e-flyer, infografis yang itu bisa dipakai. Dan di website ITU juga sudah ada eh, beberapa buku yang bisa kita pakai untuk menjadi acuan, baik itu di dunia pendidikan, kita sebagai pemangku kepentingan, atau kita sebagai pihak layanan, itu di sana ada dan sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia, berkolaborasi dengan ID Corp. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan